Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-din maratib wa darajat wa ja'ala lil-'ilmi usulan wa muhimmat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama duduk di majelis ilmu ini. Kita berharap semoga duduknya kita di majelis ilmu ini mendapatkan pahala dan ilmu yang bermanfaat, dan bangkitnya kita dari majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qumu maghfurina lakum. Bangkitlah kalian dari majelis ilmu kalian tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa beriltizam di atas sunnahnya. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bagian HRD yang seharusnya kita di pagi hari ini ada pembinaan tahfidz ya kepada Allah, ustadznya berkalangan dan diganti dengan kajian sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon maaf, seharusnya jadwal kita adalah jam 8, tapi qadar Allah kita baru bisa mulai jam 8.30 karena tadi ada hal yang urgent, harus rapat dengan pihak luar yang perlu didiskusikan. Jadi ada terlambat sekitar setengah jam. Mohon maaf. Baik, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan membahas terkait dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 6 hal penting yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama yaitu kedudukan wudu dalam sholat. Seperti apa sih pentingnya wudu dalam sholat? Apakah sah sholat kita kalau tidak berwudu? Apakah sah sholat kita kalau wudu kita tidak sempurna? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, pengertian dari wudu tersendiri. Apa sih yang dimaksud dengan wudu itu? Kemudian yang ketiga, tata cara wudu secara global. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Hadis dari Uthman, ya, budaknya Uthman bin Affan, yang menjelaskan bagaimana Uthman bin Affan berwudu. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang keempat yaitu syarat-syarat wudu atau syarat sahnya wudu. Yang kelima, wajibatul wudu, hal-hal yang wajib kita laksanakan ketika wudu. Kalau kita lewati maka tidak sah wudu kita. Kemudian yang keenam yaitu sunnah-sunnah ketika berwudu. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan wudu dalam sholat. Tentunya wudu adalah sesuatu yang tidak asing di antara kita. Sejak kecil kita telah mengetahui bahwa amalan wudu ini sangat penting kita laksanakan sebelum kita melaksanakan sholat. Akan tetapi apakah wudu yang telah kita laksanakan selama ini, bertahun-tahun kita berwudu atau bahkan puluhan tahun ya kita telah berwudu, apakah itu telah benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena suatu hal yang sudah menjadi konsekuensi seseorang ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertama, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa saya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yaitu kita ketika beribadah kita harus ikhlas hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ketika Muhammad adalah utusan Allah, maka kewajiban kita sebagai pengikutnya, kita harus mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga halnya dengan perkara wudu. Bagaimana wudu merupakan syarat sahnya salat. Wudu merupakan syarat sahnya salat. Yang mana jika syarat tidak terpenuhi, maka tidak akan terlaksana apa yang kita inginkan dari syarat tersebut. Ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan la tuqbalu salatun man ahdatsa hatta yatawadda. La tuqbalu salat, tidak akan diterima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tuqbal salatun, tidak akan diterima salat man ahdatsa, orang yang berhadas, maupun berhadas kecil ataupun hadas besar, hatta yatawadda, sampai ia berwudu. Dia sampai mengatakan la tuqbal salat, tidak akan diterima salat seseorang man ahdatsa, ketika dia berhadas, hadas kecil maupun hadas besar, ya, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalam Al-Qur'an, ya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah merintahkan kita untuk membasuh bagian-bagian tubuh kita ketika kita ingin melaksanakan salat. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Surat Al-Maidah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud, ya. Kalau seandainya di Al-Qur'an, kalau ada di dalam Al-Qur'an kalimat ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak, maka perhatikan. Kalau ada dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah ya fa'ar'i sam'ak, maka perhatikan ayat tersebut. Mengapa perlu diperhatikan? Kata Abdullah Mas'ud, imma amrun tu'maru bihi wa imma nahyun tunha anhu. Karena setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada perintah ataupun ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu di sini idza kuntum ila shalah faghsilu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, perintahnya apa? Faghsilu. Maka basuhlah wujuhakum, itu wajah kalian, wa aydiyakum ila al-marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Jelas Allah menyebutkannya. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Begitupun kedua kaki kalian sampai mana? Sampai ka'bayn, sampai mata kaki. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka hadis tadi dan juga ayat yang baru saja kita bacakan itu merupakan hadis ataupun ayat yang menjelaskan tentang kedudukan wudu di dalam salat. Dalam hadis tadi dikatakan la tuqbalu salatun man ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan terima salat seseorang yang berhadas, ya. Hadas kecil maupun hadas yang besar, ya. Misalnya dia dengan buang angin, ya, atau dia sudah buang air kecil atau buang air besar misalnya, ya. Maka dia harus berwudu terlebih dahulu sebelum dia melaksanakan salat, hatta yatawadda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia berwudu. Begitupun ayat tadi menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, ya, kalau kalian hendak mengerjakan salat faghsilu wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum ila al-marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, ya. Allah menyebutkan dengan detail, jemaah.
wamsahu biruusikum. Allah tidak mengatakan faghsilu ruusakum. Bukan kita basuh, tapi kita cukup dengan mengusap rambut kita. Kalau seandainya rambut ini dibasuh misalnya, ya, bagaimana? Nanti kita sholat akan basahan. Ya. Subhanallah. Allah menyebutkan dengan detail. Kalau wajah itu irsilu, itu dibasuh, ya, dibersihkan. Ya. Tapi kalau mengatakan tentang rambut, Allah mengatakan wamsahu, imsah. Itu cukup dengan mengusapnya, ya, rambut kalian dengan sisa-sisa air yang ada di tangan. Bukan dengan kita membasuh, kita keramas misalnya, seperti itu, bukan. Allah dengan sangat detail menyebutkan di dalam ayat ini perbedaan. Baik, itu adalah kedudukan wudu di dalam sholat, pentingnya wudu di dalam sholat. Hadis tadi larangan, ya, atau tidak sahnya sholat seseorang kalau tidak berwudu. Yang kedua itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kalian hendak melaksanakan sholat maka berwudu terlebih dahulu. Dan kemudian yang kedua, pengertian dari wudu itu sendiri. Pengertian dari wudu, ya, dalam istilah fikih kita kalau ingin menjelaskan sesuatu harus menjelaskan secara bahasa dan juga secara istilah, secara bahasa Arab dan juga secara istilah para fuqaha. Yang pertama itu secara bahasa. Wudu secara bahasa berarti al-husnu atau keindahan, atau an-nadhafatu yaitu kebersihan, ataupun kebersihan. Husnu yaitu keindahan, dan yang kedua an-nadhafatu yaitu kebersihan, indah dan juga bersih. Subhanallah, Islam mengajarkan kita untuk bersih. Islam mengajarkan kita untuk indah dilihat. Subhanallah, memang kelihatan yang sangat berbeda. Kami punya teman di Madinah itu dari berbagai negara. Subhanallah, ada yang di negara-negara Afrika, negara-negara Eropa, dan yang lainnya. Meskipun dia dari negara yang kulitnya itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berwarna hitam, tapi kalau dia sering berwudu kelihatan cahaya dari wajahnya. Kelihatan orang-orang yang sering berwudu, sering melaksanakan sholat berbeda. Meskipun sekalipun kulitnya berwarna hitam, tapi indah dilihatnya, adem dilihatnya, sejuk, bercahaya wajahnya. Itu aja orang-orang yang sering berwudu, sering membersihkan wajahnya, telinganya, dan anggota tubuhnya. Maka wudu secara bahasa itu al-husnu wan nadhafah, keindahan dan juga kebersihan. Wudu untuk sholat dikatakan sebagai wudu karena dia membersihkan anggota wudu dan memperindahnya. Subhanallah. Bagaimana kita ketika wudu ingin menghadap Allah, rambut kita harus dibuat agak basah dan kelihatan limis, insyaallah. Subhanallah. Badan kita semua harus bersih sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara bahasa. Sedangkan pengertian menurut istilah syariat, ya, wudu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencuci 4 anggota wudu, dengan tata cara tertentu. Yang pertama itu beribadah kepada Allah. Wudu ini adalah bagian dari ibadah. Kita melaksanakan, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencuci 4 anggota wudu. 4 anggota wudu. Apa saja tadi yang disebutkan oleh Allah? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wujuhakum wajah kalian, aydiyakum tangan kalian, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain. Begitupun kaki kalian sampai mata kaki. Ini adalah 4 anggota tubuh yang wajib kita basuh ketika berwudu dengan tata cara tertentu, dengan tata cara yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, ini adalah pengertian dari wudu itu sendiri. Wudu kita bahas secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa tadi jelas, wudu artinya itu al-husnu, itu keindahan.
dan juga an-nadhafatu, yaitu kebersihan. Bagaimana ketika wudu telinga kita bersihkan. Jadi orang-orang berwudu mesti telinganya itu bersih, subhanallah. Banyak orang-orang yang tidak memperhatikan telinganya, hatta ketika mandi pun mereka tidak perhatian. Tapi kalau orang sering berwudu, telinganya bersih, sini bersih semuanya, dalam luarnya bersih. Itu bagian-bagian yang terkadang luput oleh kita. Tapi kalau orang sering berwudu maka akan bersih anggota tubuhnya. Dan juga secara istilah syariat telah kita jelaskan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencuci 4 anggota wudu dengan tata cara tertentu. Baik. Kita masuk pembahasan yang ketiga sekarang. Tata cara wudu secara global, secara umum. Lalu bagaimana tata cara wudu secara umum? Tata cara wudu secara global dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Umran Maula Utsman bin Affan, budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Umran, budaknya Utsman bin Affan. Annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in. Annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in. Bahwasanya Umran diminta oleh Utsman bin Affan untuk membawakan air untuk Utsman berwudu. Fa'afragha 'ala yadayhi min ina'in. Fa'afragha 'ala yadayhi min ina'in. Maka kemudian Umran menuangkan air ke tangan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, untuk dibasuh terlebih dahulu. Untuk Utsman bin Affan membasuh tangannya terlebih dahulu. Maka ini adalah tata cara yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau membasuh tangannya terlebih dahulu. Faghasalahuma thalatha marratin. Kemudian Utsman bin Affan membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian Utsman bin Affan setelah dia bersihkan tangannya, beliau masukkan tangan kanannya ke dalam wadah air tadi. Tangan kanan beliau masukkan, tsumma tamadmada wastanshaqa wastansar. Kemudian cuma ambil airnya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian beliau tamadmada wastanshaq. Tamadmada apa itu? Berkumur-kumur. Tamadmada berkumur-kumur, kemudian wastanshaq. Istinsyaq yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Wastansar, dan juga istinsar yaitu mengeluarkan air dari hidungnya. Beliau ambil dengan tangan kanannya, kemudian beliau gunakan untuk kumur-kumur dan juga menghirup sebagian airnya dengan hidung, kemudian beliau keluarkan. Ini dilakukan oleh beliau. Pertama dia basuh tangannya, kemudian beliau ambil dengan tangan kanan, air di dalam wadah tersebut, beliau gunakan untuk kumur-kumur dan juga beristinsyaq atau memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian beliau keluarkan kembali. Tsumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian Utsman bin Affan membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ila mirfaqaihi thalathan. Kemudian beliau membasuh tangannya sampai ke siku sebanyak 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi. Setelah beliau basuh tangannya kanan 3 kali, kiri 3 kali, tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya, tsumma ghasala kulla rijlin thalathan. Setelah beliau mengusap kepalanya, kemudian beliau membasuh kakinya sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian Utsman mengatakan, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadha. Maka kata Utsman, beliau mengatakan ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beliau berwudu nahwa wudu'i hadha, seperti wudu'ku ini.
ya, seperti wuduku ini. Waqala, dan beliau alaihi salatu wassalam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, itu salat sunnah wudu, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ya, kemudian dia tidak berbicara, ya, di antara wudu dan juga salatnya. Dia setelah wudu datang ke masjid, dia salat, dan tidak berbicara dengan yang lain, dia gunakan untuk berzikir sampai dia mendirikan salat. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Berwudu, kita sempurnakan wudu kita, kemudian kita naik ke masjid, laksanakan sholat 2 rakaat, tidak berbicara, tidak ngobrol sana sini, kita gunakan untuk berzikir sampai, ya, imam, ya, merintahkan untuk melaksanakan sholat sampai dia mendirikan sholat, ya. Maka kata Nabi SAW, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berwudu, kemudian dia tidak berbicara dengan yang lain, ya. Dia gunakan untuk sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis yang mulia ini dan juga beberapa hadis yang lainnya dapat kita simpulkan bahwa tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berniat ketika hendak berwudu. Yang pertama itu berniat di dalam hati, ya, untuk menghilangkan hadas. Kemudian yang kedua, mengucapkan basmalah, itu kita membaca Bismillah. Kemudian yang ketiga, membasuh 2 telapak tangan sebanyak 3 kali, seperti yang disebutkan oleh Utsman bin Affan dan Umran, faghasalahuma thalatha marratin. Kalau dia bersihkan dulu tangannya, karena tangannya akan digunakan untuk kita kumur-kumur. Kalau kotor bagaimana? Tangan kita akan kita gunakan untuk membasuh wajah. Kalau wajah kita, kalau tangannya kotor, maka akan mengotori wajah juga. Maka pertama kali membasuh 2 telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan, kemudian memasukkannya ke dalam mulut dan hidung untuk berkumur-kumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian beristinsar, itu mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Dan kadang-kadang kita ambil airnya, memasukkan ke mulut dan juga kita ambil dengan hidung kita. Setelah itu kita keluarkan dengan tangan kiri kita. Dan bagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Beliau masukkan tangannya, ya, tangan kanannya. Tsumma tamadmada wastanshaqa wastansthara. Dan beliau tamadmada, itu kumur-kumur, istinsyaq, yaitu masukkan air ke hidung, istinthar, itu mengeluarkan kembali. Setelah itu yang kelima, membasuh seluruh wajah dan menyela-nyela jenggot sebanyak 3 kali. Wajah masuk dalamnya, janggut bagi laki-laki sebanyak 3 kali. Kemudian yang keenam, setelah wajah sebanyak 3 kali dan juga janggutnya, kemudian yang keenam, membasuh tangan kanan hingga siku, membasuh tangan kanan hingga siku bersamaan dengan menyela-nyela jemarinya sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan yang kiri. Setelah wajah, kanan dan tangan kanan kita terlebih dahulu sampai ke siku. Sampai ke siku. Dan tangan bukan hanya setengah sini saja atau segini saja, tidak, tapi sampai ke siku kita harus basah.
Ini sangat sering. Ya. Kalian orang-orang berwudu tidak sampai ke sikunya. Di wudu dia bersihkan air turun sampai ke tangan sini saja, tidak sampai ke sikunya. Maka yang lebih baik, bagaimana saya lihat juga dari para guru-guru kami, para masyayikh kami, ketika mereka ingin berwudu, mereka mulai dari atas terlebih dahulu, kemudian dia turunkan. Karena sifatnya air itu turun ke bagian yang rendah. Kalau kita wudu dengan dari atas seperti ini, maka dia akan turun sampai ke siku kita. Tapi kalau kita mulai seperti ini, terkadang ini nggak sampai ke atas, khawatir akan basah dan yang lainnya. Maka seperti itu, dari atas ke bawah, supaya sampai ke siku. Kemudian yang ketujuh, itu mengusap seluruh kepala dari depan ditarik ke belakang, lalu ditarik lagi ke depan, dilakukan sebanyak satu kali. Mengusap seluruh kepala dari depan, kemudian ditarik ke belakang, ditarik ke belakang, ditarik lagi ke depan, baru sampai ke depan. Dilakukan sebanyak satu kali. Dilanjutkan menyapu bagian luar dan dalam telinga sebanyak satu kali. Seperti ini. Nanti akan jelaskan satu persatu. Tunjuk kita masuk ke sini, kemudian jempol kita di belakang, membersihkan bagian belakang telinga. Ya, seperti itu. Nanti akan dipraktekkan oleh Ustaz Febi insyaallah. Baik, kemudian selanjutnya setelah kepala, telinga, lalu yang terakhir itu membasuh kaki kanan hingga mata kaki bersamaan dengan menyela-nyela jemari. Ya, itu ya, dari jemari pelaksanaannya harus dibersihkan juga sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan yang kiri sebanyak 3 kali. Jangan lupa sampai mata kaki. Subhanallah, indahnya Islam. Ya, tangan dia sampai ke siku, tapi kalau berjalan dengan kaki tidak sampai lutut, tapi sampainya cukup sampai mata kaki. Maka ini secara global, nanti akan kita perinci lagi. Kita bahas satu persatu maksudnya. Ketika membahas tentang wajibat al-wudu. Baik, kemudian syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu itu ada 7. Syarat sahnya wudu. Yang pertama itu Islam, ini hal yang ma'ruf. Syarat sahnya wudu itu ada 7. Yang pertama Islam, yang kedua itu berakal. Ya. Maka orang yang hilang akalnya atau orang yang gila tidak sah wudu. Kemudian yang ketiga tamyiz. Itu bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian yang keempat yaitu berniat. Yang kelima itu air yang digunakan adalah air yang bersih ataupun halal, yang diperoleh dengan cara yang bukan air yang diperoleh dengan cara yang haram. Air itu harus bersih dan juga halal. Airnya dari hasil mencuri dan tidak sah itu. Kemudian yang keenam yaitu telah beristinja atau beristijmar terlebih dahulu. Beristinja itu membersihkan dari buang air kecil atau buang air besar. Maka dia harus bersih dulu istinjanya. Kemudian yang terakhir, tidak adanya sesuatu hal yang mencegah air sampai ke kulit. Contohnya apa? Tato misalnya. Tato itu menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Atau buat perempuan biasanya wudu atau bekas make upnya, maka itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya.
perempuan masih tebal misalnya bedaknya, kemudian dia langsung berwudu, tidak terkena kulitnya dengan air wudu, maka tidak sah wudunya. Kedua itu syaratnya tidak ada sesuatu hal yang mencegah air sampai ke kulit. Maka tujuh hal ini adalah hal yang wadih, insyaallah tidak perlu dijelaskan dengan menggunakan dalil-dalil. Baik, kemudian selanjutnya, ini adalah baru tentang wajibat al-wudu. Wajibat al-wudu. Yang pertama itu wajib-wajib, hal-hal yang diwajibkan yang kita lakukan ketika berwudu. Yang pertama yaitu membaca bismillah ketika hendak berwudu. Ini adalah hal yang wajib. Mengapa wajib? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, la salata liman la wudu'a lahu. Dan tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Maksudnya apa? Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak berwudu terlebih dahulu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Wala wudu'a, dan tidak sah wudu seseorang liman lam yadhkur ismallah, barang siapa wala wudu'a, dan tidak sah wudu seseorang liman lam yadhkur ismallah alaihi, yang tidak menyebut nama Allah. Yang kita menyebut bismillah. Itu yang pertama, wajibat al-wudu. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Ini adalah wajib. Termasuk dalam membasuh wajah adalah berkumur-kumur, istinsyaq dan juga istinthar. Lalu apa batasan wajah? Apa sih yang dimaksud dengan wajah? Karena sebagian orang kita melihat dia berwudu ketika membasuh wajahnya dengan seperti ini saja. Ya, ada tidak? Ada. Dan hanya seperti ini saja. Saya pernah lihat. Atau dia hanya depannya saja. Ada juga seperti itu. Lalu apa batasan? Batasan muka, ya, atau wajah yang harus kita basuh. Maka para ulama mengatakan batasan wajah yang harus kita basuh ketika berwudu itu mulai dari atas ujung dahi kita, ujung dahi sini teman, tempat tumbuhnya rambut pertama kali. Di sini. Ini adalah bagian wajah, masuk ke bagian wajah. Ustaz, bagaimana kalau misalnya rambut saya agak ke belakang ininya? Maka lazimnya, ya kita lihat lazimnya. Bagian itu ada ya, mungkin di depannya ini tidak tumbuh rambutnya misalnya. Apakah sampai ke belakang? Tidak. Lazimnya sampai di sini. Maka ini adalah bagian wajah kita. Ya, bagian wajah kita. Awal tempat tumbuhnya rambut sampai bagian bawah jenggot. Sampai bagian bawah. Sini. Sampai bagian bawah. Maka itu adalah wajah. Lalu batas kanan kirinya mana? Kanan kirinya mana? Sampai sini. Itu wajah. Batasan kanan kirinya itu, perhatikan, di telinga kita itu ada tulang. Dekat telinga kita, maka itu adalah bagian wajah kita. Itu adalah wajah. Dari atas, ini harus basah semua, harus kena sampai ke sini. Ini ada tulang. Ini tulang masuk ke dalam wajah. Ya. Ketika telinga kita ada tulang, kalau yang normal ya, normal. Mas Ubi ada nggak Mas Ubi? Atau daging semua di sini? Ya daging semua kalau Mas Ubi ya. Ada pula ini adalah bagian dari wajah sampai ke bawah. Ya. Ini adalah wajah. Ya. Kalau dia ada ke belakang rambutnya, ya maka itu adalah bagian wajahnya. Jadi di sini dapat disimpulkan orang yang wudunya hanya seperti ini saja, sah tidak wudunya?
tidak sah. Hati-hati. Maka ini penting. Mungkin salah kali di antara kita ada yang seperti wudunya, kita perbaiki sekarang. Kita basuh benar-benar dari atas sini semua harus kena sampai ke bawah. Maka itu adalah bagian wajah kita. Insyaallah kalau kita sering, ya, satu hari 5 kali kita berwudu, ya, insyaallah wajah kita akan bersih. Ya. Tidak perlu kita pergi ke salon, ya. Itu adalah cara-cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas kalau dari atas sampai ke bawah jelas, kanan kirinya jelas. Itu adalah bagian wajah. Wudunya seperti ini saja tidak sah. Wudunya hanya seperti ini saja tidak sah. Jadi harus semuanya ketat. Baik. Belajar. Mungkin kita selama ini terbiasa dengan yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita perbaiki. Zuhur nanti kita sholat, kita perbaiki wudu kita. Oh masih ada yang kurang, oh berarti saya perbaiki lagi asar. Maghrib kita perbaiki lagi sampai kita terbiasa dengan kebenaran ini, insyaallah. Kita selama ini kita tahu hanya basuh wajah, sudah wajah depan sini aja kan. Terus bagian kita hanya menyipratkan ke wajah kita saja, itu sudah wajah Ustaz. Tidak. Itu kata para ulama batasannya seperti tadi. Awal tumbuh rambut sini sampai ke bawah kanan kiri, yaitu dekat telinga ini ada tulang, ini masuk ke dalam wajah. Ini adalah wajah. Baik. Itu bagian dari wajah. Adapun yang dimaksud dengan istinsyaq adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, istinsyaq yaitu dengan memasukkan air ke hidung dengan menghisapnya sampai ke ujungnya. Ya. Sedangkan istinsyaq adalah mengembalikannya, itu membuang air dari hidung. Dalam tentang hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Yang tadi bagiannya sudah jelas. Sebagaimana dalam ilmu usul fiqh, perintah dalam perkara ibadah memberikan konsekuensi wajib. Ya. Perintah, ya, dalam perkara ibadah itu maksudnya adalah wajib. Kata Allah, faghsilu, maka basuhlah. Perintah. Kalau Allah merintahkan berarti itu hukumnya apa? Wajib. Maka membasuh wajah dan dalam wudu adalah wajib. Sedangkan ada yang menunjukkan wajibnya berkumur-kumur, istinsyaq dan juga istinthar adalah ayat di atas yang memerintahkan kita untuk membasuh wajah. Sedangkan mulut dan hidung merupakan bagian dari wajah. Demikian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau merintahkan idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, falyastansyiq, maka hendaknya dia beristinsyaq. Ini perintah juga dari Nabi SAW. Istinsyaq itu apa? Masukkan air ke dalam hidung. Bimin kharaihi, itu masuk ke dalam rongga-rongga hidungnya. Minal ma, thumma yastansyiq, kemudian baru dia buang air. Perintah dari Nabi SAW. Falyastansyiq. Adapun dalil khusus dalam masalah berkumur-kumur ada dalam hadis Nabi SAW, idza tawadda'ta famadmid. Apabila kalian berwudu, maka berkumur-kumurlah. Ya, perintah pula dari Nabi SAW. Maka jelas wajah dari Al-Quran, hidung dari hadis, begitu pun berkumur-kumur dari hadis Nabi SAW. Idza tawadda'ta famadmid. Apabila engkau hendak berwudu, maka berkumur-kumurlah. Baik. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani mengatakan cara berkumur-kumur, istinsyaq dan istinthar dilakukan bersamaan satu kali jalan. Ya, seperti tadi kita contohkan, kata Syekh Al-Albani, berkumur-kumur dan juga istinsyaq dengan sekali jalan. Ya, tidak berkumur dulu, baru istinsyaq dulu, tidak seperti itu. Ini pendapat dari Syekh Islam atau Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Maka setengah air digunakan untuk berkumur-kumur dan sisanya untuk istinsyaq dan juga istinthar. Sekali jalan. Satu untuk berkumur-kumur, sisanya untuk hidung. Bila kita buang. Boleh insyaallah. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya, akibat wudu, yaitu menyela-nyela janggut. Ini khusus bagi laki-laki. Ya. Dalil tentang hal ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena idza tawadda'a, Nabi SAW ketika berwudu,
akhadha kaffan min ma'in, beliau ambil air ya, dengan telapak tangannya, fa'adkhalahu tahta hanakihi faqallala bihi lihiyatahu. Dia ambil dengan telapak tangannya, kemudian dia buang air tersebut, kemudian dia khallala bihi lihiyatahu. Dia seperti ini kan, apa sebenarnya? Menyisir ya, menyisir. Yang jenggotnya tebal, tapi jenggotnya kalau bisa dihitung dengan jari misalnya 3-4 nggak perlu. Maka dengan dia membasuh wajah itu sudah terperasukkan. Kalau yang jenggotnya tebal, maka dia perlu itu khallala lihiyatahu. Lakukan seperti itu. Waqal hakadha amarani Rabbi azza wa jalla. Maka Nabi mengatakan seperti inilah yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Wah, insyaallah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, membasuh kedua tangan sampai ke siku adalah wajibat al-wudu. Membasuh kedua tangan sampai ke siku dan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Wujuhakum, wajah kalian dan juga tangan kalian sampai ke siku. Demikian pula hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalathan." Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tangan kanannya sampai ke siku. Ya, sikunya harus basah. Ya. Kalau seandainya kita melihat ketika wudu teman kita wudunya belum sampai ke siku, ingatkan. Ya. Tsumma ghasala yadahu al-yusra ila al-mirfaq thalathan. Kemudian membasuh tangan kirinya sampai ke siku sebanyak 3 kali. Baik. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu apa setelah tangan? Apa? Sudah kita membasuh tangan? Kepala. Nah, mengusap kepala dengan air. Dan kedua telinga termasuk dalam bagian kepala. Kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Ya, karena wajah itu sudah jelas bagiannya. Kemudian telinga adalah masuk bagian kepala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wamsahu bi ru'usikum." Dan usaplah kepalamu. Perintah dalam ayat ini menunjukkan hukum mengusap kepala adalah wajib. Wamsahu bi ru'usikum. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini dikatakan ijma' oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Membasuh kepala. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ra'sahu bi yadayhi." Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Ya. Mengusap kepala dengan kedua tangannya. Fa'aqbala bihima wa adbar. Beliau mulai dari depan kemudian ke belakang. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau mulai dengan di depan bagian kepalanya terlebih dahulu. Hatta dhahaba bihima ila qafah. Sampai beliau membawa ke belakang. Ya. Tsumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a bihi. Ya, kemudian beliau mengembalikan di tempat beliau memulainya. Maka seperti itulah cara kita mengusap kepala kita. Ya, diajarkan Nabi SAW dalam hadis tersebut sangat jelas. Tsumma masaha ra'sahu bi yadayhi. Ya, beliau mengusap dengan kedua tangannya. Fa'aqbala bihima wa adbar, dengan maju kemudian mundur, mengembalikannya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Mulai dengan bagian depan kepalanya. Tsumma hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai dia ke belakang. Tsumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan di tempat beliau memulai. Seperti itulah cara orang mengusap kepalanya. Ada sebagian orang ketika mengusap kepala dengan seperti ini ya. Bantu saja, bagian depannya saja. Maka yang benar itu sampai ke belakang. Bagaimana dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan bagaimana cara mengusap kepala yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 tadi, wamsahu bi ru'usikum. Demikian juga hadis ini juga dalil bahwa yang bagian kepala diusap ya, dalam ayat adalah seluruh kepala ataupun rambut. Seluruh kepala ataupun rambut. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Malik rahimahullah taala, dan juga ini merupakan pendapat Al-Imam
Al-Bukhari rahimahullahu taala bagaimana dalam kitab sahihnya. Jadi mengusap kepala bukan hanya sebagian, hanya ubun-ubunnya saja, ya sebagaimana anggapan sebagian orang. Ya. Adapun dalil bahwa menyapu kedua telinga termasuk dalam menyapu kepala adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al-udhunani minar ra's. Dua telinga termasuk bagian dari kepala. Lalu bagaimana cara kita mengusap kedua telinga? Itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Tsumma masaha bi ra'sihi wa udhunayhi." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala ataupun rambutnya wa udhunayhi. Begitu pula dengan kedua telinga. Batinihima bis-sabbabatain. Ya, bagian dalam telinganya dengan menggunakan sababah yaitu telunjuk. Wa dhahirihima bi ibhamaini. Kemudian bagian luarnya menggunakan ibham yaitu jempol beliau alaihi salatu wassalam dengan cara seperti ini. Kita seperti itu. Maka dengan seperti itu telinga kita akan bersih. Jelas Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya summa masaha bi ra'sihi wa udhunayhi. Kemudian beliau mengusap kepala dan kedua telinganya batinihima bis-sabbabatain. Bagian dalamnya menggunakan sababah. Dia dibersihkan dalam sini. Sampai sini dibersihkan. Lalu di bagian belakangnya menggunakan ibham, itu menggunakan jempol. Adapun untuk cara mengusap kepala dan kedua telinga dengan air untuk perempuan, ya untuk perempuan sama seperti untuk laki-laki, tidak ada bedanya. Bagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, demikian juga hal ini merupakan pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala. Kemudian selanjutnya termasuk dalam wajibat al-wudu sebelum terakhir yaitu membasuh setelah kepala, yaitu kita membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ya, membasuh bukan hanya mengusap tapi kita basuh kaki kita sampai ke mata kaki. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dan kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Tsumma ghasala rijlaihi ila al-ka'bayn." Kemudian beliau alaihi salatu wasallam membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Mengapa wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz atau bentuk perintah. Ya, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dan sebagaimana asal perintah dalam masalah ibadah adalah hukumnya wajib. Adapun cara membasuhnya sebagaimana disabdakan Nabi SAW dalam hadisnya, "Idza tawadda'a dallaka asabi'a rijlaihi bi khinsarihi." Ya. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a", beliau alaihi salatu wasallam ketika berwudu, khususnya ketika membasuh kaki, "dallaka asabi'a rijlaihi", beliau menggosok jari jemarinya, jari jemari kakinya, ya, bikin soraihi, yaitu dengan menggunakan jari kelingking beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Bersihkannya dengan menggunakan jari kelingking. Baik. Kemudian yang terakhir termasuk dalam wajibat wudu yaitu al-muwalat. Al-muwalat adalah apa itu al-muwalat? Itu berturut-turut, yaitu berurutan dalam membasuh anggota wudu. Dalam artian membasuh anggota wudu lainnya sebelum anggota wudu yang sebelumnya telah dibasuh, mengering dalam kondisi atau waktu yang normal. Al-muwalat. Tidak boleh kita membasuh kepala kemudian ke kaki pindah ke tangan, tidak sah. Ya, kita harus muwalat seperti tadi yang sudah dicontohkan. Nanti akan kita contohkan lagi secara prakteknya yang diberikan. Ya. Maka ini adalah al-muwalat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah", Allah menuliskan, Allah mengatakan dengan
berurutan. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Harus berurutan. Ya. Adapun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan tidak memisahkan atau membasuh anggota wudu yang satu dengan yang lainnya. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan tawadda'a fa taraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi. Umar bin Khattab bahwasanya ada seseorang yang berwudu fa taraka mawdi'a dhufrin, kemudian beliau meninggalkan satu bagian jarinya yang tidak terkena bagian wudu ala qadamaihi, di kakinya. Fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW melihat bagian tersebut yang tidak terkena wudu. Maka Nabi SAW bersabda kepada orang ini apa? Irji' fa ahsin wudu'aka. Kembali, bersihkan perbaiki wudu. Kembalilah dan perbaiki wudu. Padahal hanya satu jari saja yang tidak terkena basuh, tidak terkena air wudu. Faraja'a tsumma shalla. Kemudian orang ini pun kembali, dia perbaiki wudunya, kemudian baru dia melaksanakan sholat. Baik, maka ini adalah wajibat al-wudu. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah azza wa iyyakum, sunnah-sunnah ketika berwudu. Apa saja sih sunnah-sunnah yang bisa menambah pahala kita ketika berwudu? Yang pertama yaitu bersiwak. Yang pertama itu bersiwak atau membersihkan mulut kita atau gigi kita. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin." Seandainya jika tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bis-siwak, maka akan memerintahkan mereka untuk bersiwak terlebih dahulu, membersihkan mulut mereka inda kulli salatin, ketika hendak melaksanakan sholat atau hendak melaksanakan wudu. Jika dia hendak berwudu. Ini yang pertama, bersiwak. Kemudian yang kedua, di antara sunnah-sunnah wudu, mencuci kedua tangan 3 kali ketika hendak berwudu. Itu mencuci sebanyak 3 kali. Dan sunnah ini lebih ditekankan ketika seseorang bangun dari tidur. Kalau dalam kata lain hukumnya wajib. Ketika bangun tidur, maka kita bersihkan terlebih dahulu tangan kita sebanyak 3 kali. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qur'an, Qaul Utsman bin Affan, anna Utsman da'a bi wudu'in fa afrada 'ala yadayhi min bina'ihi fa ghasalahuma 3 marrat. Maka Utsman bin Affan pertama kali dia basuh tangannya terlebih dahulu. Hal ini ditetapkan sebagai sunnah dan bukan perkara yang wajib, karena Utsman bin Affan melakukannya karena melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Kemudian dalil yang menunjukkan wajibnya mencuci tangan ketika bangun dari tidur adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangun ketika bangun dari tidur itu lebih ditekankan lagi, kita membasuh sebanyak 3 kali. Bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza stayqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadahu, maka hendaknya dia bersihkan tangannya, qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi, sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam tempat wudunya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena setiap dari kalian tidak tahu ketika dia tidur kemana tangannya ini pergi, di mana dia tidur, apakah di atas kepala, atau di samping, atau di tempat-tempat yang lain. Tidak ada yang tahu, karena ketika tidur kita tidak sadar. Sebagian ulama mereka mentafsir kembali apakah itu di tidur malam atau di tidur siang, maka ditekankan yaitu ketika sedang tidur malam. Ala kulli hal, maka kita membasuh tangan kita sebelum berwudu apabila itu memang kotor. Baik.
Bila itu memang kotor maka lebih ditekankan. Kemudian yang ketiga, sunnah-sunnah wudu yaitu bersungguh-sungguh dalam beristinsyak dan juga ketika berkumur-kumur, ketika tidak sedang berpuasa. Bagaimana perintah Nabi SAW, baligh fil istinsyak illa an takuna shahiman. Maka bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, masukkan air ke dalam hidung, kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Kemudian selanjutnya yang keempat, di antara sunnah-sunnah wudu yaitu mendahulukan membasuh anggota wudu yang kanan, dan itu mendahulukan bagian kanan. Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadisnya, kan Rasulullah SAW la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar. Bahwa Nabi SAW cinta, senang kalau beliau memulai dari bagian sebelah kanannya ketika hendak berwudu. Kemudian selanjutnya yang keenam, berapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima itu membasuh anggota wudu sebanyak 2 kali atau 3 kali. Yang wajibnya berapa? 1 kali. Adapun 2 dan 3 itu adalah maksimal yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun anggota wudu yang membasuh anggota wudu sebanyak 2 kali itu hadisnya dari Abdullah bin Zaid, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddu'a marrataini. Bahwasanya Nabi SAW berwudu sebanyak 2 kali. Adapun yang 3 kali itu hadis Humran tadi yang kita bacakan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Utsman da'a bi wudu'in fa afraga 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma 3 marratin thumma ghasala wajhahu 3 wa 3. Ini adalah dalil yang menunjukkan akan 3 kali. Hal ini sering dilakukan pada anggota wudu selain pada mengusap kepala. Maka mengusap kepala hanya 1 kali, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu di atas yang juga dalam Sahihain. Famasaha thumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Itu sebanyak 1 kali. Baik, kemudian yang berapa sekarang? 6. Yang ke-6 yaitu tertib. Yang dimaksud dengan tertib di sini adalah membasuh anggota wudu sesuai tempatnya, urutan yang ada dalam ayat wudu tadi. Kepala wajah, tangan, kepala, baru kaki. Itu disebut dengan tertib. Hal ini cantumkan sebagaimana sebuah sunnah, bukan wajib dalam wudu, dengan alasan Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu biwudu'in fatawadda fa ghasala kaffayhi 3 thumma tamadmada wastanshaqa 3 wa ghasala wajhahu 3 thumma ghasala dhira'aihi 3 thumma masaha bi ra'sihi wa udunayhi dhahirihima wa batinihima. Kemudian yang ke-7, berdoa ketika telah selesai berwudu. Kemudian berdoa ketika selesai berwudu. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublid." Adalah salah seorang di antara kalian berwudu fayublid, kemudian dia menyempurnakan wudunya tersebut, au fayusbir, atau dia menyempurnakan al-wudu, wudunya tersebut, thumma yaqul, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ya. Apa kata Nabi SAW? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ya. Dia berwudu, kemudian dia akhiri dengan membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ya. Illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia berhak untuk masuk dari pintu manapun. Hanya apa? Menyempurnakan wudu, kemudian kita berdoa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Kecuali akan dibukakan
8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa. Dia bisa masuk ke pintu manapun yang dia inginkan. Subhanallah. Kemudian ada tambahan diriwayatkan Imam Tirmidzi menambahkan lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertaubat, tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mutatahhirin, yang mensucikan diri. Subhanallah, utamanya sangat besar sekali. Menyempurnakan wudu dan kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini ada doanya. Dan kemudian yang terakhir, salat 2 rakaat setelah berwudu. Ya, salat 2 rakaat setelah berwudu sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, ya, salat sunnah wudu, la yuhaddithu fihi nafsahu, di antara wudunya sampai salat sunnahnya tersebut dia tidak berbicara dengan siapapun, yang dia menjaga wudunya tersebut, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ini keutamaan. Ini keutamaan yang sangat besar. Berwudu, kita sempurnakan wudu kita, kemudian kita membaca doa, 8 pintu surga dibukakan kita. Kemudian kita tetap jaga wudu kita tersebut sampai kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat wudu. Apa pahalanya? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka kita jaga wudu kita perhatikan kembali. Ketika ada yang salah, maka kita perbaiki. Masih ada yang keliru, kita perbaiki lagi, ya, sampai benar-benar sempurna wudu kita. Kemudian kita tutup dengan membaca doa setelah wudu, dibukakan 8 pintu surga. Kita masuk dari pintu manapun yang kita inginkan. Maka ini adalah keutamaan orang yang yusbikul wudu, ya, atau fayublighul wudu. Maka ini adalah keutamaan. Dan sebelum kita tutup, ada yang bisa mencontohkan, katanya dari HRD, Ustaz minta tolong dicontohkan sekalian Ustaz bagaimana wudu yang sempurna. Ya. Siapa yang maju? Mas Dewi maju? Hah? Yang lain? Ada yang bisa? Ya buat. Pak Taufik, mau belajar? Hah? Siapa ya Allah? Hah? Masuk Robi? Malu-malu. Tidak ada? Ada hadiah kopi dari ini. Ada kopi nanti ada hadiahnya lagi. Bayar buat situ. Kopi istirahat, kan? Oh gitu, Ustaz Rozi. Ustaz Muhammad Rozi. Ya, Ustaz Muhammad Rozi. Mau aja. Ya udah, dari pesantren 1, dari SD 1, bukan yang di luar kita. Itu saja biar adil. Atau dari Sapra 1 juga silakan. Mas Omar atau siapa? Ayo, Ustaz. Ayo Ustaz. Ayo Ustaz, silakan. Ya, dulu, contoh ini naik. Perhatikan. Itu di sini dia berubah di Indonesia. Nah, misalnya airnya, mana Mas? Itu apa? Ini aja, ini airnya misalnya. Itu kerannya. Ini kerannya. Dah. PC lepas dulu. Ayo, tangan ininya. Ayo, Masya Allah. Airnya di itu juga. Ya, Bismillah. Ya, pertama baca Bismillah terlebih dahulu, kemudian
Basuh dulu tangannya 3 kali. Jadi kalau salah ini gagal nanti hati-hati dia tarik lagi. Oleh panitia. Ya, basuh dulu sebanyak 3 kali, Masya Allah. Baik, kemudian ya, kumur-kumur dengan istinja, ya, tangan. Subhanallah. Baik. Ya, Masya Allah. Berapa kali Mas? 3 kali, Masya Allah. Sudah? Apa? Ya pokoknya dibuang aja, dibuang ini, dibuang aja. Bagaimanapun air yang masuk tadi dikeluarkan lagi, biar bersih, dibuang kotoran. Baik, kemudian, ya, muka dulu, turun tangan. Baik, muka. Ya, sampai ke samping juga, bawah. Ya. Banyak 3 kali. Lalu tangan sampai ke siku. Banyak berapa kali? Nah, jadi dibersihkan, celah-celahnya juga dibersihkan, ya, sampai ke siku. Setelah itu ke bawah. Di awal, kemudian baru ke sini. Bersihkan dulu. Ya, celah-celahnya dibersihkan dulu, kemudian ke atas. Ya, lagi balik lagi 3 kali. Seperti itu. Kemudian sebelah kirinya. Ya, lalu bersihkan dari kirinya sebanyak 3 kali. Baik. Setelah itu setelah tangan kepala. Baik. Kepala bagaimana? Dibuang dulu airnya, karena dia hanya mengusap. Ya, mengusap. Ya, kalau mengusap itu nanti airnya dibuang dulu, baru sisa air itu baru kita gunakan di kepala. Nah, kalau tadi membasuh dengan menggunakan air, dia menggunakan air. Tapi kalau mengusap dibuang dulu airnya baru ke kepala. Nah, ya, buang dulu air yang di sini, baik, kemudian dia di depan, ke belakang, baik, kemudian ke depan lagi, pindah ke telinga. Ya, kelutungnya di dalam, kemudian jempolnya di luar, ya, dibersihkan. Ya. Berapa kali? Sekali saja. Nah, kemudian yang terakhir, kaki sampai mata kaki mana? Nah, mata kaki. Baik, jelas insyaallah. Jangan lupa jari-jarinya, sela-selanya dibersihkan, sela-selanya dibersihkan. Apa? Sunnahnya pakai kelingking ini. Kelingking. Nah, bisa aja, boleh aja, nggak jadi masalah. Baik. Kenapa kelingking? Karena dia lebih kecil, jadi bisa lebih masuk ke sela-sela yang kecil. Takutnya karena sela-selanya rapat gitu kan, kalau pakai jempol nggak masuk nanti dia nggak bisa. Jadi yang kecil yang lebih mudah untuk dibersihkan. Ya, kanan 3 kali, kiri sebelahnya 3 kali. Terakhir apa? Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi sallallahu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyi yasha. Masuk dalam 8 pintu tersebut yang tahu. Dan baru kita sholat sunah wajib. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Ustaz, boleh nggak sholatnya digabung dengan tahiyatul masjid? Saya ingin sholat sunnah wudu dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Boleh tidak? Boleh. Amalan sunnah boleh digabung. Ya, yang tidak boleh digabung itu kalau berbeda. Ya. Amalan sunnah dengan yang wajib. Ustaz, saya mau gabung sholat sunnah wudu dengan sholat zuhur, boleh tidak? Tidak boleh. Sholat sunnah wudu dengan sholat subuh sama-sama 2 rakaat, Ustaz, tidak boleh. Ya. Dan kalau sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudu boleh digabung dengan 1 kali sholat. Ya, itu boleh. Sama halnya dengan sholat puasa sunnah. Ya, puasa sunnah Senin Kamis. Ya, digabung dengan pas bertepatan dengan hari Asyura misalnya. Asyura hari Kamis, kita boleh untuk menggabung. Nah, itu seperti itu. Baik, masyaallah. Nanti hadiah insyaallah setelah hadiah. Baik, dari SD foto. Ya, dari SD. Ayo.
Syukran. Jadi SD ya Allah. Siapa? Oh, Minana. Oh iya Minana. Minana. Allah. Hasil Allah. Siapa Pak Allah? Ayo, Masya Allah. Paham enggak ya? Ayo Pak Taufik lah, Pak Taufik. Ayo Pak Taufik, kita belajar. Kata Nabi SAW, la yanalul ilma mustahyin wa mustaqbil. Tidak akan dapat ilmu orang yang malu, orang yang sombong. Kalau malu, insya Allah dapat ilmu, insya Allah dapat hadiah juga. Ya, bismillah. Ya. Ya, baik, pertama bismillah, kemudian ya, bersihkan tangannya dulu. Tangannya dibersihkan karena tadi harus pegang apa, nggak tahu, ya, pegang pistol, pegang peluru. Kenapa ya? Pegang macam-macam, ada peluru segala macam, bersihkan dulu tangan. Ya, baik. Berapa kali Pak? 3 kali. Nah, 3 kali. Ya, terus setelah itu kumur-kumur. Baik, mana kumurnya? Ya. Baik. Baik, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, gak apa, 2 jarak 2 tangan gak apa-apa. Kalau misalnya satu tangan alhamdulillah, satu tangan untuk kumur-kumur dan juga hidung, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Baik. Iya, iya 3 kali. Iya, boleh, langsung digabung. Baik. Enggak, tadi seperti ini Pak. Ya, awalnya Bapak pakai tangan kanan, ambil airnya, masukin ke mulut, sisanya hirup ke hidung. Setelah itu buang dengan tangan kiri, seperti ini. Sekaligus. Ya, sekaligus buat umur buat hidup sekalian. Ya, seperti itu. Kemudian dikeluarkan. Nah, setelah itu buka. Baik, bukanya bagaimana? Bukanya kamu Pak. Baik. Ya. Ya. Nah, ya. Pokoknya harus kena atas sini, depannya jangan sampai karena ngusap yang pinggir sini, depannya mana lupa. Ya. Yang depan, kemudian sini, atas sini, bawah. Baik. Sebanyak 3 kali. Setelah itu tangan kanan sampai ke siku sini. Berarti harus dibuka, ya. Nah. Baik. Jangan lupa sela-selanya juga dibersihkan sebanyak 3 kali. Baik. Kemudian setelah itu tangan kiri belum? Baik, ada anggap sudah. Oke, tangan kanan kemudian kiri. Baik. 3 kali, Masya Allah. Baik, setelah itu kepala. Baik, rambutnya gimana? Ya, dibuang dulu airnya. Ya, kemudian sisanya baru ke kepala. Belakang. Balik ke depan. Nah, belakang dulu baru balik ke depan. Belakang, baru balik ke depan. Nah, setelah itu baru ke telinga. Telinganya di mana? Ayo, yang selututnya yang masuk ke dalam. Yang jempolnya baru ke belakang. Ya, seperti itu. Bersihkan dalam situ, bersihkan belakangnya jadi bersihkan. Baik, kemudian selanjutnya kaki. Kaki mana dulu? Kanan dulu sampai ke mata kaki. Ayo sampai situ. Jangan lupa sela-sela jarinya dibersihkan juga. Jangan lupa sela-sela jari dibersihkan supaya kiri kanan, setelah itu kiri, dan yang terakhir, nah, setelah itu berdoa. Apa doanya? Doa. Doanya diamalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Nanti insyaallah hadiah setelah kajian. Baik. Cukup insyaallah. Ya, apa? Seterusnya mau maju juga? Ada lagi yang lain? Cukup insyaallah. Cukup coba kanan kiri cukup. Baik, kawan. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini bisa bermanfaat, memberikan tingkat keberkahan ilmu, dan kita bisa mempraktekkan yang lebih penuh. Nanti kalau kita belajar tentang al-usul ats-tsalatsah setelah ini,
Di situ ada kita bagaimana kita berilmu, kemudian kita beramal, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Maka setelah kita mempelajari ilmu ini, harapannya kita bisa mempraktekannya, mengamalkannya. Ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ya. Ilmu tanpa amalan ibarat pohon tanpa buah. Kata Mas Oman, ya Mas, capek-capek doang Mas Oman ya, capek-capek nyapunya doang. Ada pohon tapi nggak ada buahnya, nggak bisa dimanfaatkan lagi ya. Capek-capek doang kata Mas Oman, punya buah. Baik, harapannya seperti itu. Setelah kita mempelajari, kita praktekkan, kita amalkan. Ya. Ada yang lupa tanya ke temannya, belum hafal doanya tanya ke temannya sudah hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang berkah ya, dan usia yang berkah dan kita bisa berdakwah dengan jalan Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini kita dalam waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.